Maka please hadirin sekalian, Islam ini indah, terlalu indah untuk dirusak. Islam ini dalam, nggak ada yang lebih dalam dari Islam, terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Islam, terlalu tinggi untuk direndahkan. Pak, Islam itu luas, tak ada yang lebih luas dari Islam, terlalu luas untuk disempitkan. Luas, Pak. Maka banyak-banyak guru, Pak. Masya Allah. Kata Buya Hamka, saya teringat hadirin mulia baca buku beliau. Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau tinggi ilmunya, Pak, dia mudah menerima perbedaan. Tapi kalau orang berguru ke satu guru, satu orangnya gurunya, kalau bukan guru dia, dia keluar. Ini orang ini seperti kata dalam tempurung, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi kata Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan. Hidup itu semua tipu-tipu, ini waktu semua sementara. Ada momen ini, bukan tertinggal, bukan tertinggal. Ini sederhana saja, Pak. Ini dai-dai ya, ustadz-ustadz yang orang-orang dalam masjid nih, saya ingatkan, Pak. Ada saya punya sahabat di Bandung. Sahabat saya ini direktur sebuah bank swasta. Dia direktur. Lalu dia datang ke satu majelis kajian. Dengan begitu bersemangat, ustadz menjelaskan hukum hakam tentang bekerja di bank konvensional riba. Itu boleh, Pak, ya? Di dalam majelis ini umum sifatnya, Pak. Ya, harus disampaikan yang hak-hak, yang batil-batil. Kemudian selesai majelis, sahabat saya ini, kawan saya ini datang kepada ustadznya tadi. Dia bercerita tentang persoalan hidupnya, tentang masalah dia. Dikatakan, aku ini direktur di sebuah bank, tolong minta nasihatnya apa yang harus saya lakukan. Ustadz tadi langsung ngegas, Pak. Haram. Kalau bapak mati dalam keadaan ini, jahanam selama-lamanya. Terus gimana, Pak? Tinggalkan. Yakin Allah yang kasih rezeki. Galau, Pak. Rumah mewah, istri LV tasnya, mobil mewah, semua ada, fasilitas ada. Kemudian dia pulang bilang sama istrinya, Dek, kita hijrah, Dek. Kita harus hidup dengan sunnah, Dek. Maksud abang apa? Abang mau resign dari direktur bank, kita jualan roti aja. Kamu bikin roti, nanti abang jual. Kita bikin sewa toko kecil yang haram. Ini haram-haram. Kata ustadznya, nggak boleh tunda-tunda lagi, harus sekarang ditinggalkan. Pak, sebulan berlalu, 2 bulan, 3 bulan, itu bisnis itu kan nggak langsung untung, Pak. Tahu-tahu bangkrut, Pak. Habis tabungan sudah. Istri yang biasa hidup mewah, galau, Pak. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Ini kisah nyata nih, Pak, ya. Akhirnya istrinya berkhianat sama dia. Istrinya pergi dengan orang kaya dan kelari dan meninggalkan dia, minta cerai. Sekarang teman saya itu, Pak, sakit jiwa, Pak. Masih dalam perawatan di dokter psikiater rumah sakit jiwa. Siapa yang bertanggung jawab ini, Pak? Kita, orang-orang yang tadi memberikan fatwa. Sebelum jembatan selesai, baru selesai. Yang lama jangan dirubuh dulu. Niat, yang penting niat. Semua sahabat-sahabat jamaah, kalian, saya juga, kita berniat bebas dari riba. Kita berniat habis Quran 30 juz. Kita berniat pergi haji ke Mekah. Kita ijab umrah. Kita niat yang baik-baik semua. Niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Siapa yang berniat menjadi hafiz Quran, lalu dia mati sebelum menjadi hafiz Quran, Allah akan kumpulkan bersama orang yang telah menghafal Quran. Siapa yang berniat lepas dari riba, dia mati sebelum lepas dari riba, Pak. Niat sungguh-sungguh dia, mati, Allah akan sempurnakan niat antum. Jangan sampai, hadirin sekalian, kita ini tawakal sih tawakal, tapi perlu tahu akal juga, Pak. Paham ya? Ada teman saya juga diberi fatwa, dia kerjanya dance, nari-nari dan sebagainya. Kata ustaznya, haram pekerjaanmu ini. Dia datang ke rumah saya, Pak, curhat, gimana nih, Bang? Bang, antum kerja dulu, nanti pelan-pelan ada alih profesi yang bagus. Allah tahu niat antum, penting jadi orang soleh. Oh, nggak bisa, Bang, saya harus berhenti sekarang, Bang. Berhenti, Bang. Jos, panjang jenggot, gamis, celana cingkrang, sampai hitam jidatnya dia. Setahun 2 tahun kemudian, Pak, joget lagi, Pak. Benar, Pak.
Maka hati-hati Pak. Untung saya bertemu ketika hijrah dengan ulama-ulama hikmah Pak. Sabar, tenang sayang, tenang deh, tenang kamu nak, tenang. Suatu hari kau akan sampai di sana. Ya, ini tangga pengorbanan hati, tangga pengorbanan. Maka kita semua berniat menjadi hafiz Quran ya, Pak. Coba yang niat hafiz Quran angkat tangan Pak, menghafal Quran. Yang niat Pak. Orang yang menghafal Quran, dia buka Quran nih Pak. Baru ayat pertama dia baca. Lalu dia meninggal dunia Pak, dikumpulkan bersama para hafiz Quran. Kita niat ikut Rasulullah dan sahabat, lalu mati sebelum sempurna iman dan amal kita Pak, insya Allah berkumpul dengan orang yang kita cintai. Man tasabbaha min qaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikut-ngikut satu kaum, maka Allah kelompokkan dia dengan kaum tersebut. Maka please hadirin sekalian, Islam ini indah, terlalu indah untuk dirusak. Islam ini dalam, nggak ada yang lebih dalam dari Islam, terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Islam, terlalu tinggi untuk direndahkan. Pak, Islam itu luas, tak ada yang lebih luas dari Islam, terlalu luas untuk disempitkan. Luas. Maka banyak-banyak guru Pak, Masya Allah. Kata Buya Hamka, saya teringat hadirin mulia baca buku beliau, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau tinggi ilmunya Pak, dia mudah menerima perbedaan. Tapi kalau orang berguru ke satu guru, satu orangnya gurunya, kalau bukan guru dia, dia keluar. Ini orang ini seperti kata dalam tempurung Pak. Dia pikir dia yang paling hebat, dia yang paling hebat, dia yang paling canggih di dunia. Maka berjalanlah hadirin sekalian, berjalanlah sebelum kita meninggalkan ini dunia yang sementara. Dunia ini nggak lama Pak, 60-70. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. 50,000 years dunia. Nothing, tidak ada apa-apanya. Celupkan ujung jari telunjukmu ke samudra yang luas, kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari Pak. Nih Pak, saya contohkan ya. Nih, yang menetes nih akhirat Pak. Yang menempel di ujung jari yang tidak menetes, itulah dunia yang kita perebutkan. Di situ Pak, air yang menempel di ujung jari, bukan yang menetes Pak. Nggak ada apa-apa dunia. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Dunia ini nggak ada harganya dalam pandangan Allah Pak. Musuhnya ya Allah bagi Pak. Maka tolonglah Pak, jangan tafsirkan ayat Quran, hadis dengan kacamata dunia. Hari ini apa-apa dunia Pak. Teman saya cerita nih, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini agama kita katanya, mengajarkan kita harus jadi orang kaya. Hati saya nggak terima dengan tafsiran itu Pak. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini pentingnya apa? Ini pentingnya iman Pak. Penting jadi orang beriman. Orang beriman semiskin apapun dia nggak mungkin di bawah tangannya. Dia tak akan pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman Pak. Orang yang tawakal, dia tidak ingin orang tahu masalah hidupnya, dia hanya cerita sama Allah saja. Tapi orang tidak beriman, sekaya apapun dia, udah besar 10 rumahnya di kota wisata, tetap mengemis Pak. Memang dia tidak berdiri di lampu merah, tapi dia mengemis ke pejabat, ke pemerintah Pak. Sogok sana, sogok sini. Ini pengemis tangan di bawah Pak. Ini pentingnya iman Pak. Orang beriman miskin Pak. Miskin. Dia memberi Pak. Ada dalam satu kisah di Hayatus Sahabah, seorang sahabat menjaga kebun kurma. Datang anjing, dia makan satu potong roti, diberikan ke anjingnya satu potong roti. Terkesan sahabat tadi melihat, kamu punya siapa? Saya dibilang, aku hamba sayanya Uthman. Di mana kau belajar agama? Dia bilang, di masjid. Dia hamba saya, miskin, tapi dia bersedekah ke seekor anjing Pak. Di mana anak ini belajar agama Pak? Budak ini belajar agama di mana? Sama Rasulullah SAW. Jadi orang Islam gak boleh minta-minta Pak. Curhatnya sama Allah saja. Ya. Ini ada masalah, terbayang wajah orang kaya, kebayang bank mana yang bisa tolong saya, kebayang mana saya bisa paman siapa. Coba sekali-sekali Pak, berharaplah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Ya Pak, coba sekali-sekali Pak, lagi nggak punya duit, diam aja Pak, nggak usah cerita ke orang. Sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat sampai mengganjal perutnya dengan batu Pak, biar orang nggak tahu dia lagi lapar.
jatuh pingsan. Pernah saf pertama tuh pingsan semua karena nggak makan. Tapi mereka nggak bercerita, nggak meminta-minta. Maka mulai hari ini hadirin mulai kita perbaiki iman kita. Minta ampun sebelum ditimbun. Betul Pak. Banyak-banyak istighfar dan taubat. Kalau kita istighfar dan taubat, bukan hanya ampunan Allah yang akan kita dapatkan, tapi juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirina, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri, bukan orang suci Pak. Orang-orang yang mensucikan diri. Gak ada orang suci di dunia kecuali Rasulullah SAW. Kita ini semua pengkumpulan dosa-dosa Pak, pendosa semua nih. Cuman beda-beda dosanya. Ini dosanya begini, ini dosanya begini, ini dosanya begini, ini dosanya begini. Jangan hanya gara-gara dosa kita nggak sama dengan dosa orang, lalu kita merasa lebih baik dari dia. Ya, sesama pendosa ini saling mendoakan aja Pak. Kalau nggak sengaja lihat dosa orang, tutupi itu Pak, biar Allah tutup juga dosa kita. Ya. Siapa yang menutup aib saudara muslim, Allah akan tutup aibnya dunia akhirat. Siapa yang membuka aib saudara muslim, Allah akan buka aibnya dunia akhirat, bahkan dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Maka sebelum kita meninggalkan dunia Pak, banyak-banyaklah ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa banyak? Zikran katsiran, sebanyak-banyaknya, sampai orang-orang mengira kita gila Pak. Sudah dibilang gila belum Pak? Kalau belum berarti kurang banyak Pak. Sudah banyak Bang, sudah 10.000 setiap hari. Berarti orang nggak lihat. Sekali-sekali di pasar zikir Pak. Bapak pergi ke mall Pak, di tengah mall itu Pak, Bapak teriak Allah, semua orang ucapkan la ilaha illallah. Oh gila nih Pak Haji katanya. Nabi buat itu, sahabat buat begitu. Mereka ke pasar, berteriak di pasar. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Kata orang pasar, gila ini orang semua nih. Dia datang kepada petani, dikatakan kepada petani, hai petani, yang memberi kamu buah adalah Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, buah datang dari Allah. La ilaha illallah. Kata petani, gila orang ini. Maka Nabi dibilang majnun Pak, sahabat-sahabat dibilang gila, wali-wali Allah dibilang gila semua. Kalau kita mau betul imannya Pak, sekali biar orang bilang kita gila Pak. La ilaha illallah sampai masuk ke dalam hati kita. Ini dakwah Pak. Dakwah mengulang-ulang kibri Allah, mengulang-ulang pembicaraan tentang kebesaran Allah sampai kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita. Allah janjikan hidayah bagi orang yang berdakwah, bukan orang yang didakwahi Pak. Orang didakwahi kadang nggak dapat hidayah. Ada nabi yang nggak punya pengikut Pak. Ya. Ada nabi cuma 80 orangnya pengikutnya, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi orang yang berdakwah, nabi-nabi nggak ada yang celaka, semua selamat. Makanya dakwah yang sempurna itu permisalannya seperti azan. Berapa kali diulang Allahu Akbar ya Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau antum belajar, kita belajar bahasa Arab Pak ya. 4 ini namanya takrar Pak. Kalau 3 jamak, 4 apa? Takrar. Mengulang-ulang pembicaraan tentang kebesaran Allah sampai kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita. Itulah definisi dakwah Pak. Jadi dakwah bukan untuk orang, dakwah itu untuk diri kita. Orang lain semua adalah sarana dakwah, tapi diri kita adalah sasaran dakwah. Ya, jadi jangan salah paham Pak, jangan salah paham. Dakwah ini untuk kita. Coba kalau kita dakwah 25 kali sehari Pak, temu orang pertama, Bang, la ilaha illallah Bang ya, banyak-banyak ucapkan ya. Oke Bang, insyaallah. Dari musatpam di perumahan, Bang, keamanan dijaga, iman dijaga juga Bang, banyak-banyak la ilaha illallah. Oke, la ilaha illallah majelis. Sampai majelis kedua, majelis ketiga, majelis keempat, majelis kelima. Masing-masing majelis ke-25 dengar 1 kali, tapi telinga kita dengar berapa kali? 25 kali. Satu paku yang dipukul 25 kali tidaklah sama dengan paku yang dipukul 1 kali. Paham gak Pak? Satu paku yang dipukul 25 kali tidaklah sama dengan paku yang dipukul 1 kali. Jelas, fix, proof. Dakwah bukan untuk orang, dakwah untuk kita. Sampai kapan kita ucapkan la ilaha illallah? Sampai mati. Dan siapa yang mati, kata Nabi, di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nggak mudah itu Pak. Ini Pak, kalau diisi madu dituang keluar madu, diisi susu dituang keluar susu, diisi racun dituang keluar racun. Hati juga begitu. Hari-hari bicara kebesaran Allah, dengar kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, fikir kebesaran Allah, 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 Allah. Hati penuh dengan kebesaran Allah. Kagetnya bukan aduh Pak, Allah Pak. Sakitnya bukan tapi Allah. Sakaratul mautnya bukan berteriak dia, tapi Allah yang keluar, bukan dunia Pak. Karena hatinya hanya Allah saja.
Kita gampang saja Pak melihat orang yang di hatinya ada Allah Pak. Saya sekali kagetin dia Pak. Copot, itu kacau ini. Kadang-kadang kata-kata jorok yang keluar Pak. Ya Pak, latahnya itu aneh-aneh, terutama mak-mak kadang. Ibu-ibu tuh kalau latah malu kita dengar kadang-kadang Pak. Bukan punya dia sebut. Ya. Bahaya itu. Makanya perlu diperbaiki sebelum mati Pak. Bangun tidur ingat Allah, bukan ingat dunia. Hari banyak orang bangun tidur ingat dunia. Orang ke masjid, dia ke pasar. Dia telah membawa bendera syaitan. Siapa yang bangun di pagi hari lalu dia pergi ke masjid, dia sholat di masjid subuh, sungguh dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di pagi hari dia pergi ke pasar, tak ke masjid, dia telah membawa bendera syaitan. Bangun pagi ingat dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari fikir dunia, sore hari bicara dunia lagi, malam hari pikir dunia lagi, tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia Pak. Berapa banyak kita lihat